Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lauka natid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatim masaqa kafiron minha sarbata ma'i. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih Allah beri kekuatan, Allah beri kenikmatan. Sebagian dari kenikmatan itu Allah berikan kepada kita, yaitu bisa melaksanakan panggilan Allah, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Dengan diberikan kekuatan, diberi nikmat oleh Allah, itulah salah satu tanda kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, rahimnya Allah, rahmanya Allah diberikan hambanya, yaitu ketika dia bisa melaksanakan perintah Allah dengan cara yang dicontohkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang kita perlu syukuri. Jamaah subuh, sebelum kita lebih jauh, semoga salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah telah kirimkan seorang utusan kepada kita, yaitu untuk bagaimana kita bisa mengenal Allah, sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah-perintahnya dengan cara yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, dan mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memberikan syafaat, yaitu di yaumil kiamah nanti dimudahkan, yaitu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi maklum bahwa seluruh manusia ini ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kita harus mengetahui kenapa kita diciptakan oleh Allah. Sudah biasa kita dengar bahwa diciptakannya jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan yaitu dua kehidupan.
yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala menyiapkan 2 tempat, dan di dunia Allah ini Subhanahu wa taala hanya menjadikan 2 jalan. Yaitu kalau di dunia hanya menjadikan 2 jalan, yaitu jalan ke surga dan menuju ke di dunia ya. Ini bukan kehendak daripada kehadiran di dunia ini, bukan kehendak manusia itu sendiri maksudnya, bukan kehendak. Jadi kita dilahirkan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sendiri yang menghendaki kita berada di dunia. Bumi ini diciptakan untuk manusia ya, sebagaimana tempat untuk mendapatkan keperluan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat sebagai tempat tujuan hidup manusia. Jadi dunia adalah tempat untuk keperluan kita, dan akhirat adalah tempat tujuan kita. Karena apa? Karena kehidupan di dunia itu hanya sementara, 60-70 tahun. Penderitaan yang dialami di dunia, betapapun sakitnya, betapun sengsaranya, hanyalah sementara. Ketika kita kembali kepada Allah, ya penderitaan, kesusahan, kebahagiaan semua selesai. Begitu pun kebahagiaan yang dirasakan, ya, bagaimanapun mewahnya, ya, itu hanyalah sementara. Kehidupan dunia walaupun miliaran tahun lamanya, suatu saat pasti akan berakhir. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama kematian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Jadi Allah menciptakan makhluk yang bernama kematian. Kehidupan di dunia walaupun sementara, kehidupan dunia walaupun sementara tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya. Jadi kehidupan di dunia yang hanya sementara ini menentukan kehidupan yang selanjutnya. Karena dunia diciptakan untuk persiapan akhirat, ya. Dunia diciptakan untuk persiapan akhirat, dan kematian adalah awal daripada kehidupan yang selama-lamanya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri kita, sejauh mana diri kita ini mempersiapkan masa depan kita. Masa depan kita adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dengan membawa iman dan amal soleh. Dunia ini hanya sebagai tempat berteduh. Dunia ini hanya sebagai tempat berteduh. Ibarat seorang musafir, ya. Ibarat seorang yang sedang berjalan atau musafir itu berteduh di bawah pohon lalu pergi lagi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana dan keadaan, ya. Dari muda menjadi tua, dari sakit menjadi sehat, dari miskin menjadi kaya, dari susah menjadi senang, dari panas dingin, perang dan damai. Tetapi manusia itu banyak tertipu. Manusia banyak yang tertipu bahwa dia akan sukses jika dia mampu mengubah suasana dan keadaan. Dari susah menjadi senang, dari miskin menjadi kaya, dari sakit menjadi sehat, dan dari keadaan perang menjadi damai. Orang yang sukses adalah orang yang taat kepada Allah.
Orang yang sukses, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap suasana dan keadaan, orang yang sukses itu bukanlah orang kaya. Jadi orang yang sukses bukan orang kaya. Tetapi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia kaya. Juga bukan orang yang miskin, tapi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan miskin. Kita jangan berpikir bagaimana mengubah suasana agar manusia itu hidup damai. Tapi bagaimana agar manusia taat kepada Allah? Jadi kita berpikir bagaimana kita ini menjadi bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang taat kepada Allah. Namun ketika suasana damai tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, bagaimana sunatullah akan datang, nusratullah akan datang, pertolongan Allah akan datang. Sejak dahulu Allah Subhanahu wa taala membuat suasana dan keadaan untuk menguji manusia. Allah buat suasana dan keadaan ini untuk menguji manusia, menguji hamba-hambanya. Nabi Adam alaihissalam yang sudah menikmati yang namanya surga juga sampai tertipu oleh iblis laknatullah alaih. Ada orang yang miskin, kaya, sakit, sehat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh masalah-masalah yang ada, dan hanya Allah Subhanahu wa taala sanggup menyelesaikan. Jadi masalah-masalah ini hanya Allah saja yang sanggup menyelesaikan. Dunia ini adalah tempat masalah. Dunia adalah tempat masalah. Hanya di surga yang tidak ada masalah. Hanya di surga yang tidak ada masalah. Bagaimana menyikapi setiap masalah dengan amal, ya. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini umat manusia telah meninggalkan amal agama, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengubah suasana dan keadaan menjadi buruk, ya. Jadi saat ini umat manusia ini banyak sekali yang meninggalkan agama, ya. Melaksanakan agama tidak dengan ilmu, melaksanakan hanya dengan sekendaknya, semaunya, sehingga suasana keadaan dunia ini semakin buruk. Orang-orang mengira mungkin ini karena ekonomi, ya, kemiskinan, sehingga untuk memperbaiki ekonomi. Ada orang yang beda karena ini teknologi zamannya sekarang ini teknologi, ya. Dengan berkembangannya teknologi jadi kurang paham tentang teknologi, sehingga menjadi hamba-hamba teknologi. Kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu. Kekuasaan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada makhluk, bukan pada yang diciptakan, tapi yang menciptakan. Bukan keuangan yang maha kuasa, bukan uang menjadi yang kuasa. Tidak ada hak asasi manusia selama manusia tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Tidak ada hak manusia, tapi menunaikan kewajiban kepada Allah. Tidak ada hak asasi manusia selama manusia tidak menunaikan kewajiban kepada Allah.
dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah darul jaza. Apa yang ditawan di dunia akan diperoleh di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia adalah ladang akhirat. Dunia adalah ladang akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan akan mendapat apa yang diinginkan, dan barang siapa yang menanam keburukan akan mendapat penyesalan. Dan orang-orang yang beriman memahami bahwa dunia bukanlah tempat bersenang-senang. Karena jika ingin bersenang-senang, tempatnya adalah di surga nanti. Jadi kalau kita ingin bersenang-senang, tempatnya adalah di surga. Dunia juga bukan tempat beristirahat. Karena jika ingin beristirahat, tempatnya nanti di alam kubur, menunggu panggilan Allah. Jadi jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup, marilah kita kembali kepada diri kita untuk bagaimana bisa memahami bahwa dunia adalah tempat keperluan, akhirat adalah tujuan. Jadi di sini kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal ibadah, khususnya sholat. Kita jaga, yaitu kita jaga 5 waktu kita dengan caranya berjamaah. Waktunya di awal waktu, tempatnya adalah di mana azan dikumandangkan. Itu yang pertama yang perlu kita perbaiki. Setelah memperbaiki keimanan kita, jangan sampai keyakinan keimanan kita ini menjadikan rusaknya seluruh amal. Karena seluruh amal akan diterima apabila iman ini betul, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.